Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di semester genap ini. Semoga semangat kalian tetap ya, meskipun kita belajar masih di rumah aja. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab pertama di semester genap ini, yaitu mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, langsung saja kita ke materinya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat yaitu sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan berbagai macam atau jenis dalam suatu masyarakat. Keberagaman di sini yang dimaksud adalah keberagaman dalam hal suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Keberagaman masyarakat disebut juga masyarakat plural, masyarakat majemuk, dan juga masyarakat multikultural. Keberagaman masyarakat Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, ada keadaan geografis, di mana Indonesia itu menjadi jalur perdagangan internasional dan juga bentuk negaranya adalah negara kepulauan. Selain itu, yang kedua, ada pengaruh budaya asing, atau yang sering disebut dengan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa tidak semua masyarakat itu menerima perubahan. Artinya di sini ada masyarakat yang bisa menerima perubahan dan ada juga masyarakat yang sulit menerima perubahan. Dan yang ketiga ada kondisi iklim yang berbeda atau perbedaan kondisi alam. Karena di sini kan ada masyarakat yang tinggal di pegunungan, di pesisir pantai, dataran tinggi atau dataran rendah juga ada. Nah, karena perbedaan tempat itu tadi juga ada perbedaan budaya dan kebiasaan. Seperti itu. Selanjutnya, ada berbagai macam keberagaman masyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada 4 keberagaman, yaitu ada keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Yang pertama, ada keberagaman suku. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan ciri khusus seperti budaya, bahasa, agama, dan juga perilaku. Berdasarkan sensus BPS pada tahun 2010, terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa yang ada di tanah air. Contohnya, suku bangsa yang ada di Jawa Timur itu ada suku Jawa, Madura, Osing, dan juga Tengger. Yang kedua, ada keberagaman agama dan kepercayaan. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Setiap individu atau warga negara Indonesia itu diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan juga kepercayaan masing-masing. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius atau percaya dengan adanya Tuhan, sehingga seluruh warga Indonesia itu beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Ada keberagaman ras. Selain ada suku dan juga agama, Indonesia itu juga beragam rasnya. Ras adalah pembedaan manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Secara umum, pengelompokan ras di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada ras Papua Melanosoid. Ras ini memiliki ciri-ciri rambut keriting, bibir tebal, dan juga kulit hitam. Kelompok manusia yang termasuk dalam golongan ras ini itu ada di Pulau Papua, Pulau Kai, dan juga Aru. Selanjutnya yang 2 ada golongan negroid. Ras ini memiliki ciri seperti orang negro, akan tetapi bukan keturunan dari negro. Ciri dari ras ini adalah perawakannya kecil, rambutnya keriting, dan juga berkulit hitam. Persebarannya ada di semenanjung Malaya dan juga di mikroskopi Kepulauan Andaman. Yang ketiga ada golongan wedoid. Golongan ini berasal dari Sri Lanka dengan ciri-ciri fisiknya yaitu perawakannya kecil, kulitnya sawo matang, dan juga berambut berombak. Persebarannya adalah orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, dan juga serta orang Enggaro, Mentawai, Toala, Tokea, dan juga Tomuna di Kepulauan Muna. Dan yang terakhir ada di
ras yang keempat yaitu golongan Melayu Mongoloid. Golongan ini merupakan golongan yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Dengan ciri-cirinya yaitu rambutnya ikal atau lurus dan juga berwajah bulat. Golongan Melayu ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada golongan Melayu tua atau Proto Melayu yang biasa dijumpai di suku Batak, Toraja, dan juga Dayak. Yang kedua, ada golongan Melayu muda atau Deutero Melayu yang dijumpai di suku Jawa, Bali, Madura, dan juga Banjar. Dan keberagaman yang terakhir yaitu adalah keberagaman antar golongan atau biasa disebut dengan golongan sosial, yaitu suatu kesatuan manusia yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas. Di Indonesia sendiri itu banyak sekali golongan-golongannya, baik dari segi agama, partai politik, profesi, tingkat pendidikan maupun juga organisasi. Setiap golongan di sini diharapkan itu memposisikan dirinya itu sejajar dengan golongan yang lain dan juga saling melengkapi tanpa memandang ini dari golongan yang mana. Sehingga tidak ada istilah dalam masyarakat golongan yang paling benar atau yang paling baik. Keberagaman antara golongan dalam masyarakat yang majemuk akan memberikan warna bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Sekian pada pembahasan materi kali ini mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.